Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Vincentius A. Paulo Kediri. bersama saya, Kak Leo. Dan Kak Dian. Baiklah adik-adik, sebelum kita bergembira dan bersukacita bersama, mari kita awali dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang manis, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari yang lalu. Kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk menerima berkat-Mu sampai hari ini. Izinkanlah kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan, meresapi, dan melaksanakan segala sabda-Mu. Kami mohon ya Tuhan, karena Engkau adalah Maha segalanya. Santo Vincentius, Doakanlah kami. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku yang terkasih, yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Let's go! Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh Mari adik-adik, sekarang saatnya kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Injil hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai
dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Oh iya Kak Dian, dari anak sulung dan anak bungsu tadi, kira-kira mana ya Kak yang mengikuti kehendak ayahnya? Anak bungsunya, Kak Leo. Kenapa Kak Dian? Karena anak bungsunya pergi ke kebun anggur sesuai apa yang dikatakan ayahnya. Tapi kan pada awalnya anak bungsu bilang tidak. Setelah itu dia menyesal. Seperti kita. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita menyesal dengan kita meminta maaf atau dengan kita memperbaiki kesalahan kita. Oh gitu ya Kak Dian. Lalu adik-adik yang di rumah, bagaimana dengan kalian? Kalian lebih mirip dengan si anak sulung atau anak bungsu ya? Contohnya, ketika kamu disuruh oleh mamamu untuk belajar, apakah kamu berkata ya, tapi tidak melakukannya? Atau kamu berkata tidak, tapi akhirnya kamu menyesal karena tidak menuruti apa kata mamamu? Bagaimanakah dengan kamu dalam kehidupanmu sehari-hari? Ketika kamu disuruh oleh orang tuamu, kamu bilang tidak, tapi kamu melakukannya pada akhirnya. Itu artinya ada penyesalan dari hati. Itu artinya kamu sudah melakukan mohon ampun dengan Tuhan. Ingat, apabila Tuhan mengukur kita, mengukur dosa dan pahala kita dari hukum keadilan, kita semua mungkin akan masuk ke dalam neraka. Tetapi jika kamu merasa kamu melakukan dosa, berdoalah, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Kamu pasti diampuni karena Tuhan sungguh murah hati. Maka adik-adik, mari kita juga meniru Tuhan kita Yesus untuk selalu berlaku murah hati, agar apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Bapa yang di surga. Adik-adik yang terkasih, sekarang mari kita ucapkan bersama ayat hafalan hari ini. Bawalah aku berjalan Dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Adik-adik terkasih, perutusan kita hari ini adalah aku segera melakukan tugas-tugasku dengan hati gembira. Adik-adik yang terkasih, setelah kita bergembira dan bersukacita bersama, marilah sekarang kita akhiri dengan berdoa. marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu hari ini. Semoga sabda-Mu hari ini memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang murah hati, dan selalu meneladani kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik kita tutup pertemuan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Bye-bye, sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
hari ini